Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Aban dan Kakak. Today we'll continue our lesson by learning comparative and superlative adjective. Hari ini kita akan belajar tentang kata sifat bentuk komparatif dan superlatif. Kata sifat bentuk komparatif dan superlatif adalah kata sifat yang digunakan dalam membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris. Dan hari ini saya akan jelasin tentang comparative and superlative adjective dan bagaimana cara membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris menggunakan comparative and superlative adjective. Sebelum kita jauh melangkah cara membuat kata sifat bentuk komparatif dan superlatif, di sini saya akan merefresh tentang ingatan abang dan kakak apa itu adjektif. Adjektif adalah kata yang mendeskripsikan noun atau kata benda. Jadi kata sifat itu adalah kata yang mendeskripsikan atau menggambarkan kata benda, baik itu orang, tempat maupun hewan dan benda-benda lainnya. Di sini contoh kata sifat ada good, ada tall, happy, small, beautiful, big, and lazy. Jadi dari kata sifat inilah nantinya akan kita gunakan untuk membentuk kalimat perbandingan komparatif dan superlatif. Di sini ada contohnya dari gambar pertama sebelah kiri atas dengan animasi anak laki-laki berambut merah dengan kacamatanya, namanya Rico. Kita buat kalimatnya Rico is tall. Rico is tall. Dari kalimat ini, mana kira-kira kata sifatnya? Ingat, definisi kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan kata benda atau noun. Jadi dari kata Rico is tall, maka kata sifatnya atau adjektifnya adalah tall, karena tall artinya tinggi, dia mendeskripsikan tentang bagaimana penampakan dari si Rico. Oke, kalimat kedua kita lihat gambar animasi di sudut bawah kanan. Sudah dua animasi, yang pertama si Rico, yang kedua ada Tony dengan baju warna hijaunya. Dari gambar ini bisa kita lihat apa yang akan kita perbandingkan, yaitu tentang bentuk tinggi antara Rico dengan Tony. Dari gambar bisa kita lihat bahwa Rico lebih tinggi dari Tony. Maka kalimatnya adalah Rico is taller than Tony. Rico is taller than Tony. Jadi kata sifat tall, adjektif tall berubah menjadi taller yang artinya lebih tinggi. Nah, jadi taller di sini adalah comparative adjective, kata sifat bentuk komparatif artinya lebih tinggi. Oke, the last kalimat ketiga ada animasi ketiganya antara Rico, Tony, dan Bayu. Kalimatnya adalah Bayu is the tallest of all. Bayu is the tallest of all. Artinya Bayu paling tinggi dari semuanya. Bayu paling tinggi dari semuanya. The tallest di sini bentuk dari tall, kata sifat adjektif tall di sini berubah menjadi the tallest yang artinya paling tinggi. Paling tinggi. Jadi the tallest ini adalah superlatif adjektif, kata sifat bentuk superlatif. Jadi kesimpulannya adjektif tall, untuk membuat kalimat komparatifnya kita tambahkan IR menjadi taller artinya lebih tinggi. Kemudian untuk superlatifnya kita tambahkan IST di depan kata tall menjadi the tallest yang artinya paling tinggi. Jadi komparatif artinya lebih, superlatif artinya paling. Oke. Berikut sebelum kita membuat kalimat perbandingan komparatif dan superlatif, di sini saya akan jelasin hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita membuat kalimat komparatif dan superlatif. Jadi secara umum ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membentuk kalimat komparatif atau superlatif, yaitu pada adjektifnya, kata sifatnya. Kita harus rubah dulu adjektifnya agar kita bisa membuat kalimat komparatif dan superlatif. Di sini yang pertama ada adjektifnya harus ditambah akhiran IR dan IST. Adjektifnya harus diberi
tambahan atau ditambah akhiran er dan est. Contohnya adjektifnya adalah big, maka untuk komparatifnya dia menjadi bigger, dan untuk superlatifnya dia menjadi biggest. Oke, big, bigger, and biggest. Kemudian yang kedua, adjektifnya ditambah awalan more and the most. Adjektifnya ditambah awalan more and the most. Contohnya, adjektifnya adalah beautiful, maka untuk komparatifnya menjadi more beautiful, dan superlatifnya menjadi the most beautiful. Next, yang ketiga, the third, ada irregular adjective, artinya kata sifat tidak beraturan. Perubahan kata sifat untuk ke komparatif dan superlatifnya dia tidak perlu ditambahkan er dan est, tapi perubahannya berbeda dari bentuk kata sifat awalnya. Contohnya good, seharusnya dia menjadi gooder dan goodest, tapi karena good di sini masuk dalam kelompok irregular adjective, kata sifat tidak beraturan, maka perubahannya dari good menjadi better untuk komparatif, dan untuk superlatif dia menjadi best. Good, better, and best. Jadi bukan good, gooder, and goodest. Oke. Di sini yang pertama tadi ditambah akhiran er dan est. Adjektif yang bagaimana yang harus ditambahkan er dan est. Jadi ada syarat untuk merubah adjektif untuk ditambahkan er dan est. Yang pertama, jika kata sifat itu mengandung one syllable atau satu suku kata, artinya kata sifat itu diucapkan dengan sekali ucap, itu disebut dengan satu suku kata. Contohnya di sini adalah long, long. Misalnya sekali ucap long, itu disebut dengan one syllable atau satu suku kata. Jadi setiap kata sifat yang diucapkan dengan sekali ucap itu berarti harus ditambahkan er dan est untuk buat kalimat komparatif dan superlatifnya. Jadi sini contohnya ada long, komparatifnya menjadi longer, dan superlatifnya menjadi the longest. The longest. Ingat ya, untuk superlatifnya harus diawali dengan kata the dan diakhiri dengan kata est. The longest. Jadi bukan longest aja tapi the longest. Kedua ada slow, komparatifnya menjadi slower, superlatifnya menjadi the slowest. Slow, slower, the slowest. Kemudian ada old, kemudian berubah menjadi older, dan superlatif berubah menjadi the oldest. The oldest. Oke, ingat kata sifat atau adjektif yang bisa ditambahkan dengan er dan est adalah kata sifat yang mengandung one syllable atau satu suku kata, sekali ucap. Oke. Yang kedua, ditambah awalan more and the most. Jadi adjektif yang ditambahkan dengan awalan more and the most adalah adjektif yang mengandung two syllable and more, atau kata sifat yang mengandung dua suku kata atau lebih. Dua suku kata atau lebih berarti pengucapannya lebih dari sekali. Contoh di sini adalah expensive. Expensive. Nah, expensive dia mengandung tiga syllable atau tiga suku kata. Pertama X, yang kedua pen, dan ketiga ada sip, expensive. Nah, jadi maksud dengan syllable itu adalah suku katanya, pengucapan kata tersebut dia berapa kali diucapkan. Nah, jadi untuk adjektif yang dia tambah awalan more and the most adalah adjektif yang mengandung dua syllable atau lebih. Jadi contohnya sini ada expensive, untuk komparatifnya menjadi more expensive. More expensive, dan superlatifnya menjadi the most expensive. The most expensive. Yang kedua ada contohnya beautiful, beautiful, beautiful. Jadi ada tiga suku kata ya, beauty and full. Beautiful, maka komparatifnya menjadi more beautiful, more beautiful, dan superlatifnya menjadi the most beautiful. The most beautiful. Yang ketiga ada handsome. Handsome mengandung two syllable, dua suku kata, handsome. Handsome. Komparatifnya menjadi more handsome, dan superlatifnya menjadi the most handsome. The most handsome. Untuk handsome dia
punya dua kemungkinan dalam merubahnya menjadi komparatif dan superlatif. Handsome karena dia mengandung dua suku kata, dia bisa ditambahkan er di komparatifnya menjadi handsomer. Dan untuk superlatifnya dia bisa ditambahkan dengan est menjadi the handsomest. Jadi khusus untuk handsome karena dia mengandung dua suku kata bisa diberubah untuk komparatifnya tidak ditambahi er dan untuk superlatif ditambahi est. Tapi bisa juga dia dikasih awalan more dan the most. Handsome bisa more handsome atau handsomer. Untuk superlatifnya handsome bisa menjadi handsomest atau the most handsome. Oke. Jadi jika kata sifatnya mengandung two syllables atau lebih, dua suku kata atau lebih, dia ditambahi awalan more dan the most untuk superlatifnya. Yang ketiga adalah irregular adjective, kata sifat tidak beraturan. Di sini tadi contoh ada good menjadi better, komparatifnya di superlatifnya menjadi the best. Kemudian bad adjektifnya komparatifnya menjadi worse dan superlatifnya menjadi the worst. Jadi bentuk adjektifnya dalam komparatif dan superlatifnya bukan ditambahi er atau est, tapi bentuknya berubah, beda dari bentuk dasar adjektifnya. Itu disebut dengan irregular adjective. Oke, paham ya abang dan kakak? Selanjutnya di sini ada example atau contoh. Di sini ada gambar 3 buah, ada melon, ada apel dan cherry. Dari ketiga gambar ini kita bisa membuat kalimat komparatif dan superlatifnya. Yang pertama adalah an apple is bigger than a cherry. An apple is bigger than a cherry. Apel lebih besar dari cherry. The melon is the biggest. Kalimat superlatifnya the melon is the biggest. Buah melon yang paling besar dari semuanya. Dari semuanya itu ada cherry dan apel. Kemudian kita bisa buat kalimat komparatif dan superlatif menggunakan kata small untuk 3 buah. Tadi kalimat pertama kita menggunakan kata sifat atau adjektif big. Hasilnya adalah an apple is bigger than a cherry. Sebuah apel lebih besar dari sebuah cherry. Untuk superlatifnya menjadi the melon is the biggest. The melon is the biggest. Buah melon adalah yang paling besar. Oke. Kemudian kita menggunakan kalimat komparatif dan superlatif dengan adjektif small. Small artinya kecil. Maka kalimatnya adalah untuk komparatifnya yang kita bandingkan adalah buah apel dengan buah melon. Kalimatnya an apple is smaller than a melon. An apple is smaller than a melon. Buah apel lebih kecil daripada buah melon. Nah, untuk superlatifnya yang kita bandingkan adalah buah cherry dengan semuanya, yaitu buah melon dan buah apel. Maka kalimat jadi the cherry is the smallest. The cherry is the smallest. Buah cherry adalah yang paling kecil dari semuanya. Oke, jadi dari 3 gambar kita bisa buat kalimat komparatif dan superlatif menggunakan 2 kata sifat, yaitu big dengan small. Ketika kita menggunakan adjektif big, kata sifat big, maka yang kita bandingkan adalah ukuran besarnya. Maka kita cari dulu mana buah yang besar dan yang paling besar. Kemudian di kata sifat small, maka yang perlu kita cari adalah yang kita bandingkan adalah buah yang lebih kecil dari yang lainnya. Kemudian untuk superlatifnya kita sebutkan buah yang paling kecil. Buah yang paling kecil. Kenapa yang paling kecil? Karena kita menggunakan kata sifat small, maka untuk superlatifnya harus buah yang paling kecil. Sementara di atas big besar, maka untuk kalimat superlatifnya kita harus menggunakan buah yang paling besar yang harus kita bentuk menjadi kalimat superlatifnya. Oke, paham ya abang dan kakak? And the last, di sini ada exercise. Ada 3 gambar, ada cow, sapi, kemudian ada kura-kura, kemudian ada kuda. Tugas abang dan kakak hari ini adalah
Compare these three animals by using the word fast and slow. Make 3 sentences. Buatlah kalimat perbandingan menggunakan berdasarkan gambar hewan di bawah ini dengan menggunakan kata fast, cepat, dan slow, lambat. Jadi buat kalimat atau bandingkan 3 gambar ini menggunakan kata fast and slow. Kemudian buat 3 kalimatnya menggunakan kata fast and slow. Seperti contoh yang tadi, big dengan small, yang dibandingkan adalah 3 buah, yaitu melon, apple, dan cherry. Dan hari ini latihan untuk abang dan kakak adalah membandingkan 3 hewan di bawah ini dengan menggunakan kata fast, cepat, dan slow, lambat. Dan buat menjadi 3 kalimat, make 3 sentences. Berarti nanti ada 3 kalimat. Kalau tadi contohnya hanya 2 kalimat, ini abang dan kakak tinggal tambahkan 1 kalimat lagi. Mana yang akan dibandingkan? Yang pastinya dengan fast, berarti nanti untuk superlatifnya sebutkan hewan yang paling cepat. Kemudian untuk slow, berarti nanti abang dan kakak tinggal sebutkan untuk kalimat superlatifnya adalah hewan yang paling lambat. Dan kalimat yang ketiga, abang dan kakak silakan cari dan buat kalimatnya berdasarkan perbandingan 3 hewan di bawah ini. Oke. I think that's enough for today. Terima kasih waktunya. Untuk abang dan kakak, tolong dikerjakan tugasnya dengan baik. Dan yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya, tolong segera dikerjakan sebelum masuk ujian tengah semester, insya Allah di bulan Maret. Oke. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.